Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ketemu orang yang punya utang, tapi kayaknya nggak panik sama sekali? Malah ada yang lebih santai dibanding kita yang tiap bulan sibuk ngitung sisa saldo di rekening. Lebih unik lagi, ada juga yang kayaknya malah nggak peduli sama sekali. Gagal bayar? Ya udah. Ditagih debt collector? Ya udah. Sebagian dari kita mungkin langsung mikir, kok bisa sih segitunya? Tapi di sisi lain, ada juga orang yang nggak mau berutang, tapi keadaan memaksa mereka. Ada yang utang buat biaya rumah sakit, buat makan sehari-hari, atau buat hal-hal darurat yang nggak bisa ditunda. Mereka nggak pernah berniat buat galbay atau gagal bayar, tapi keadaan benar-benar bikin mereka nggak punya pilihan. Jadi di video ini kita bakal bahas dua sisi dari fenomena ini. Kenapa ada orang yang sengaja menyepelekan utang, dan kenapa ada juga yang sebenarnya ingin bayar tapi nggak mampu. Kita bakal lihat dari sudut pandang psikologi, kebiasaan hidup, faktor ekonomi, sampai tekanan sosial yang bikin banyak orang akhirnya terjebak di lingkaran utang yang nggak ada habisnya. Kalau kalian pernah ngalamin sendiri, entah sebagai orang yang berutang atau orang yang ngelihat temen atau keluarga struggle bayar utang, coba dengerin sampai habis. Mungkin ini bisa kasih perspektif baru buat kita semua. Salah satu alasan kenapa ada yang sepele sama utang adalah karena mereka melihatnya sebagai cuma angka. Beda dengan lapar, haus, atau sakit yang langsung terasa efeknya, utang itu efeknya datang belakangan. Waktu pertama kali minjam, rasanya nggak ada beban. Masih bisa makan enak, masih bisa beli barang yang diinginkan, masih bisa senyum-senyum santai. Apalagi kalau yang dipinjam itu uang digital, pay later, kartu kredit, pinjaman online. Rasanya kayak pakai uang yang nggak nyata. Baru nanti pas tanggal jatuh tempo, kita sadar kalau harus bayar. Dan di titik ini, ada dua tipe orang. Pertama, orang yang bertanggung jawab. Mereka langsung bayar, karena sadar itu kewajiban. Kedua, orang yang nunda-nunda. Mereka mikir, nanti aja deh bayarnya, masih bisa ditunda. Nah, yang kedua inilah yang sering kali jadi awal dari kebiasaan menyepelekan utang. Namun ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu nggak semua orang yang galbay itu santai. Ada juga yang sudah berusaha keras buat bayar utangnya, tapi tetap nggak cukup. Jadi kita nggak bisa pukul rata semua orang yang gagal bayar sebagai orang yang nggak bertanggung jawab. Karena sekali lagi, ada juga yang sebenarnya niat bayar tapi keadaan bener-bener nggak mendukung. Misalnya ada orang yang utang karena keadaan darurat, biaya rumah sakit, biaya sekolah anak, atau kebutuhan pokok. Mereka nggak punya tabungan, nggak ada aset buat dijual, dan satu-satunya pilihan adalah minjam. Masalahnya, banyak dari mereka yang awalnya mikir, aku pinjam dulu, nanti bakalan dibayar kalau gaji atau usaha lancar. Tapi kenyataan nggak selalu sesuai rencana. Ada yang kena PHK, ada yang usahanya sepi, ada yang tiba-tiba harus keluar uang buat hal lain yang nggak bisa ditunda. Dan akhirnya, mereka masuk ke siklus gali lubang tutup lubang. Yang bikin lebih sedih, sistem keuangan kadang nggak ngasih ruang buat mereka yang benar-benar butuh. Kalau mereka gagal bayar, bunga makin naik, denda makin besar, dan akhirnya makin susah buat keluar dari utang. Nah, sedangkan di sisi lain, ada juga orang yang sengaja memilih galbay, bukan karena nggak mampu, tapi karena mereka merasa lebih untung kalau nggak bayar. Kenapa bisa begitu? Pertama, mereka sadar ada celah dalam sistem. Banyak orang tahu kalau gagal bayar di beberapa pinjaman, nggak langsung bikin mereka kena konsekuensi berat. Ada yang mikir, paling debt collector cuma nelpon doang. Atau mikir, kalaupun masuk BI checking, aku nggak perlu pinjam lagi kok. Kedua, mereka merasa utangnya bukan tanggung jawab pribadi. Kalau utang ke orang, mereka mungkin masih takut malu atau kehilangan relasi. Tapi kalau utang ke bank, ke perusahaan fintech, ke marketplace, mereka mikirnya, ini kan perusahaan gede, gak bakal rugi gara-gara aku doang yang gak bayar utang. Ketiga, mereka lebih takut kehilangan gaya hidup daripada takut sama utang. Ada orang yang lebih memilih tetap beli barang-barang mahal, tetap nongkrong, tetap liburan, walaupun ada tagihan yang belum dibayar. Mereka lebih takut kelihatan miskin daripada takut dikejar utang. Keempat, ada komunitas yang ngajarin cara kabur dari tagihan. Percaya atau enggak, ada grup-grup di media sosial yang ngajarin cara ngelabui sistem kredit. Mereka berbagi trik gimana cara kabur dari tagihan, gimana cara bikin akun baru setelah gagal bayar, sampai gimana cara ngeles kalau ditagih.
Dan selama masih ada yang mikir kayak gini, budaya galbay bakal terus ada. Kalau budaya menyepelekan utang ini terus berlanjut, siapa yang rugi dan apa dampaknya? Dampak pertama, orang yang benar-benar butuh jadi kena imbasnya. Karena banyak orang yang galbay atau nggak bayar utang, akhirnya perusahaan-perusahaan kredit jadi lebih ketat dan hati-hati dalam kasih pinjaman. Mereka jadi lebih sering menolak orang yang butuh pinjaman buat keperluan penting, kayak biaya rumah sakit atau pendidikan, karena takut si peminjam nggak bayar. Jadi, orang yang benar-benar butuh bantuan malah susah dapat akses ke pinjaman yang mereka perlukan. Dampak kedua, masyarakat terbiasa hidup di atas kemampuan. Ketika banyak orang mulai terbiasa minjam uang tanpa mikir panjang tentang akibatnya, lama-lama kita jadi sering mengandalkan utang buat menutupi kekurangan. Akhirnya, kita nggak sadar kalau hidup jadi bergantung pada uang yang dipinjam, bukan uang yang kita punya. Jadi sering banget kita ngeluarin uang lebih dari yang seharusnya kita punya, cuma karena, nanti aja bayar. Padahal, kalau terus-terusan gitu, kita malah semakin jauh dari keadaan keuangan yang sehat. Kalau udah kebiasaan, kita jadi ngerasa wajar hidup dengan cara kayak gitu, padahal itu bisa bikin kita makin susah di masa depan. Dampak terakhir, kepercayaan dalam sistem ekonomi makin turun. Bayangin, kalau semakin banyak orang gagal bayar, perusahaan pinjaman atau bank bakal makin hati-hati dalam kasih kredit. Mereka bakal naikin bunga atau biaya lainnya untuk nutupin risiko kerugian. Nah, efeknya bukan cuma dirasain sama orang yang berutang, tapi juga sama kita semua sebagai konsumen. Soalnya, perusahaan yang jual barang atau jasa pasti bakal naikin harga untuk menutupi biaya tambahan itu. Jadi, meskipun kita nggak ikut berutang, tetap aja harga barang dan layanan yang kita beli bisa naik. Contoh sederhananya gini. Misalnya ada banyak orang yang gagal bayar utang ke bank atau perusahaan pinjaman. Karena itu, bank atau perusahaan-perusahaan ini mulai merasa lebih berisiko dan nggak mau rugi. Untuk mengimbangi potensi kerugian mereka pun naikin bunga atau biaya administrasi buat orang yang mau pinjam uang. Nah, kenapa ini bisa berdampak ke harga barang atau jasa? Karena perusahaan yang jual barang atau jasa, misalnya supermarket, restoran, atau toko online, juga bisa pinjam uang dari bank atau perusahaan pinjaman. Kalau mereka harus bayar bunga yang lebih tinggi untuk pinjaman mereka pasti akan naikin harga jual barang atau jasa mereka untuk menutupi biaya tambahan itu. Jadi meskipun kita nggak berutang, kita tetap kena dampaknya karena harga barang dan jasa jadi lebih mahal akibat kenaikan bunga dan biaya yang terjadi di sistem keuangan. Intinya, semua ini berhubungan karena kalau lebih banyak orang gagal bayar, bank dan perusahaan pinjaman bakal lebih hati-hati dalam memberikan pinjaman. Dan itu bikin biaya hidup kita jadi lebih mahal, meskipun kita nggak punya utang. Intinya, berutang itu bukan masalah, asal ada tanggung jawab. Kalau memang harus berutang, pastikan ada rencana buat bayar. Jangan sampai kita terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang, atau lebih parah lagi, sengaja menghindari bayar. Tapi buat yang benar-benar nggak bisa bayar karena keadaan, mungkin yang lebih penting adalah cari solusi jangka panjang. Bisa mulai dari nego sama pemberi pinjaman, cari alternatif penghasilan, atau minta bantuan legal kalau bunganya udah nggak masuk akal. Karena pada akhirnya, utang yang nggak terbayar itu bisa jadi beban, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Semoga video ini bisa bikin kita semua lebih bijak dalam mengelola keuangan. Jangan lupa share ke teman-teman yang suka santai sama utangnya, siapa tahu bisa jadi wake up call buat mereka. See you di next video.